Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan suatu tempat yang tidak pernah padam. Panasnya berkali lipat dari api dunia. Bukan dongeng, bukan sekadar simbol untuk menakut-nakuti manusia, melainkan kenyataan yang Allah ciptakan untuk menjadi balasan bagi orang yang ingkar, sombong, dan menolak kebenaran. Al-Quran menyebut neraka dengan nama-nama yang menggetarkan. Jahannam, Sa-Insinyur, Sakar, Hutamah, masing-masing menggambarkan kedahsyatan yang tak terlukiskan. Kedalamannya tidak terhingga. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jika sebuah batu dijatuhkan dari bibir neraka, ia akan terus jatuh selama 70 tahun sebelum mencapai dasarnya. Panasnya pun tak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Api yang kita kenal hanyalah satu bagian dari 70 bagian panas neraka. Para nabi dan para sahabat yang imannya paling teguh pun menangis ketika mendengar ayat-ayat tentang neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya telah diampuni, setiap malam berdoa sambil menangis. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka jahanam. Jika manusia paling mulia saja merasa takut, bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Imam Al-Qurtubi menulis dalam tafsirnya, tidak ada sesuatu yang paling pantas ditangisi oleh orang beriman selain neraka. Begitulah para ulama terdahulu. Mereka menghabiskan malam untuk sholat dan siang untuk beristighfar, karena keyakinan bahwa azab Allah bukan ancaman kosong. Di dunia, kematian sering menjadi akhir penderitaan. Seseorang yang terbakar api dunia akan mati dan rasa sakit pun berhenti. Namun neraka tidak memberi kematian. Allah berfirman, mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Quran Surat Al-A'la ayat 13. Artinya penghuni neraka tidak bisa mati untuk mengakhiri siksa, tetapi juga tidak hidup dengan kenikmatan. Mereka berada dalam keadaan di antara hidup dan mati, menanggung rasa sakit tanpa jeda. Mengapa Allah menciptakan azab yang begitu dahsyat? Ini bukan sekadar balasan, tetapi juga wujud keadilan dan peringatan. Allah Maha Pengasih. Dia mengutus para nabi, menurunkan kitab, dan memberi kesempatan taubat hingga akhir hayat. Neraka adalah bukti bahwa kehidupan bukan permainan. Jika kebaikan diberi ganjaran surga, maka kezaliman dan kesombongan mendapat balasan setimpal. Tanpa neraka, tidak ada keseimbangan bagi setiap kejahatan yang luput dari hukuman dunia. Hari ini banyak orang tertawa seolah hidup tanpa batas. Kita mungkin menunda taubat, merasa masih muda, masih punya waktu. Namun ayat-ayat neraka mengingatkan bahwa kematian bisa datang kapan saja. Ketika nyawa telah dicabut, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki diri. Semua penyesalan akan terlambat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat pun bertanya, apa yang engkau lihat, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku melihat surga dan neraka. Maka bab ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak. Renungkan, kulit kita masih bisa merasakan sejuknya angin, mata masih bisa menatap indahnya dunia. Gunakan semuanya untuk mendekat kepada Allah, sebelum tempat kembali kita menjadi neraka yang menyala-nyala. Di antara azab yang paling jelas digambarkan Al-Quran adalah siksaan terhadap kulit manusia. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab itu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menyingkap rahasia besar. Kulit adalah pusat rasa sakit. Para ilmuwan pun sepakat bahwa syaraf paling peka berada di lapisan kulit. Di dunia, bila kulit habis terbakar, rasa nyeri akan hilang karena syaraf mati. Tetapi di neraka, setiap kali kulit hancur, Allah menciptakan kulit baru agar rasa pedih kembali terasa. Ini bukan sekadar ancaman, ini kekuasaan Allah yang tiada batas.
Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini menunjukkan kemampuan Allah untuk menciptakan ulang tubuh manusia berkali-kali sesuai kehendaknya. Imam Al-Qurtubi menambahkan, jika kulit tidak diganti, rasa sakit akan berhenti, maka Allah menggantinya agar azab terus berlangsung. Bayangkan perihnya terkena percikan minyak panas atau setrika menyentuh kulit. Itu hanya luka kecil. Bagaimana bila seluruh tubuh diseret ke dalam api yang menyala-nyala, kulit melepuh, daging meleleh, lalu seketika tumbuh kembali untuk dibakar lagi? Dan itu berlangsung tanpa akhir. Tidak ada waktu jeda. Tidak ada kematian yang mengakhiri penderitaan. Mereka hidup, tapi hidup dalam kobaran azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan api neraka 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Api yang kita gunakan untuk memasak saja sudah sulit ditahan. Satu sentuhan kecil membuat kita menjerit. Apalagi jika seluruh tubuh terbenam dalam panas yang jauh lebih dahsyat. Imam Nawawi menekankan, ayat ini menjadi dalil bahwa azab akhirat tidak akan pernah padam. Tubuh manusia tidak akan musnah, agar rasa sakit terus terasa. Siksaan kulit bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga simbol keadilan. Kulit adalah saksi maksiat, dari tangan yang menyentuh yang haram, mata yang memandang maksiat, kaki yang melangkah ke tempat dosa. Di akhirat, kulit itulah yang merasakan akibatnya. Allah berfirman, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Tubuh yang dipakai untuk maksiat kini menjadi alat untuk menanggung hukuman. Imam Al-Ghazali menulis, jika manusia benar-benar mengerti betapa sakitnya azab neraka, niscaya ia tidak akan bisa tidur, tidak akan bisa tertawa, dan selalu merasa gentar. Pesan ini bukan untuk menakut-nakuti semata, melainkan untuk membangkitkan kesadaran, tubuh ini milik Allah. Selama kulit kita masih utuh, gunakan untuk sujud, membaca Al-Quran, menolong sesama. Sebab bila dipakai untuk maksiat, kulit yang sama akan menjadi sumber rasa sakit tanpa akhir. Di dunia, ketika kita kehausan, segelas air dingin terasa seperti anugerah tak ternilai. Namun di neraka, rasa haus berubah menjadi azab yang tak terbayangkan. Al-Quran menuturkan tentang hamim, air yang mendidih panasnya melampaui titik didih apapun di bumi. Allah berfirman, diberi minuman dengan air yang sangat panas sehingga ususnya terpotong-potong. Quran Surat Muhammad ayat 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa panasnya air itu ketika mendekati wajah penghuni neraka. Kulit wajahnya sudah melepuh bahkan sebelum air tersebut menyentuh bibir. Ketika ditelan, ia menghancurkan tenggorokan dan isi perut hingga hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, penghuni neraka juga dipaksa memakan zakum, sejenis pohon yang akarnya tumbuh dari dasar jahanam. Pohon ini bukan pohon hijau penuh kehidupan. Batangnya hitam, rantingnya melilit seperti ular, dan buahnya lebih menjijikkan daripada nanah. Allah menggambarkannya. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. Seperti cairan tembaga mendidih yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Bayangkan rasa pahit yang tak terkatakan, aroma busuk yang menusuk, namun tetap harus dimakan karena lapar yang menggigit. Mereka menelannya bukan karena mau, tetapi karena lapar yang menyiksa lebih kejam daripada rasa takut. Mengapa Allah memberi azab berupa makanan dan minuman seperti itu? Karena tubuh kita di dunia sering terlena oleh kenikmatan. Kita minum sepuasnya, makan dengan rakus, dan terkadang lupa bersyukur. Maka di akhirat, kenikmatan yang dulu kita abaikan menjadi sarana pengingat dan balasan. Ini adalah bentuk keadilan. Kenikmatan yang dulu membuat manusia lupa pada Allah, kini menjadi siksaan yang tak pernah selesai. Bayangkan panasnya api neraka yang sudah tak tertahankan. Di tengah panas itu, dahaga membakar kerongkongan. Tidak ada setetes air dingin, hanya hamim,
Air mendidih yang ketika didekatkan sudah melepuhkan wajah. Mereka meminumnya karena tidak tahan haus. Meski tahu itu akan melumatkan usus. Perut mereka hancur. Lalu seketika pulih agar siksa bisa diulang tanpa henti. Begitu pula dengan zakum. Buahnya seperti kepala setan. Tak seorang pun bisa menahannya. Tapi rasa lapar memaksa untuk menelan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jika setetes saja zakum menetes ke bumi, seluruh bumi akan berbau busuk sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Itu hanya setetes. Bagaimana jika seluruh buahnya dimakan? Ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan, zakum adalah ujian rasa lapar yang tak pernah usai. Lapar di dunia bisa ditahan atau dilupakan dengan tidur. Di neraka, rasa lapar itu menggerogoti jiwa. Tidak ada rasa kenyang, tidak ada jeda. Gambaran ini seharusnya membuat kita merenung. Di dunia, kita sering makan berlebihan, membuang makanan, atau makan dari rezeki yang tidak halal. Neraka adalah tempat di mana setiap nikmat yang disia-siakan akan ditagih. Pesan ini bukan sekadar ancaman, tetapi peringatan agar kita mensyukuri rezeki dengan taat dan sederhana. Kita diajak untuk menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh, karena di akhirat, tubuh yang sama akan merasakan balasannya. Jika di dunia pakaian adalah pelindung dan perhiasan, di neraka pakaian justru menjadi alat penyiksa. Allah berfirman, maka orang-orang kafir akan diberi pakaian dari api neraka. Disiramkan ke atas kepala mereka air yang mendidih untuk melelehkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 19-20. Bayangkan sehelai kain yang terbuat dari api murni, bukan sekadar terbakar, tetapi menyala dari dalam tubuh. Api itu menempel pada kulit, membakar lapisan daging, dan menyalakan rasa sakit yang tak henti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa penghuni neraka akan dikenakan baju dari katiran, tembaga cair atau aspal panas, yang ketika menempel pada kulit akan membuat tubuh melepuh, sekaligus mengeluarkan bau busuk menyengat. Setiap nafas terasa seperti menelan bara. Tidak ada tempat untuk lari atau melepaskan pakaian itu, karena pakaian itu bukan sekadar kain, ia menjadi bagian tubuh. Panasnya menembus tulang, membuat darah mendidih. Selain pakaian api, ada pula rantai dan belenggu raksasa yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Quran Surat Al-Haqqah ayat 32. Rantai ini bukan rantai biasa. Tebalnya seperti gunung, terbuat dari besi yang pijar, panasnya tak tertandingi. Setiap simpulnya memancarkan percikan api yang membuat tubuh hangus. Para malaikat Zabaniyah yang kuat dan keras menarik rantai itu, menggiring penghuni neraka agar tidak bisa bergerak bebas. Mereka diseret, dibanting, dan diikat dalam posisi menyakitkan. Gambaran rantai bukan sekadar hukuman fisik. Ia melambangkan keterikatan manusia pada dosa. Di dunia, banyak orang terikat pada kesombongan, kemewahan, dan syahwat. Mereka bebas secara lahir, tetapi batinnya terbelenggu nafsu. Di akhirat, belenggu itu menjadi nyata dalam bentuk rantai besi yang menyala-nyala. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa rantai itu akan dimasukkan melalui mulut, keluar melalui punggung, kemudian ditarik dengan kekuatan malaikat, menambah rasa sakit yang tak tertahankan. Di dunia, kita mungkin bisa membuka borgol, melepas pakaian, atau melarikan diri dari bahaya. Di neraka, tidak ada jalan keluar. Setiap perlawanan hanya menambah penderitaan. Pakaian api tidak bisa dilepaskan. Rantai besi tidak bisa diputus. Bahkan malaikat penjaga neraka tidak mengenal belas kasihan. Allah menggambarkan mereka sebagai makhluk yang tidak pernah durhaka terhadap perintahnya dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Mengapa semua ini digambarkan begitu detail? Supaya manusia sadar bahwa kebebasan sejati hanya ada dalam ketaatan kepada Allah. Jika di dunia kita merasa bebas, melakukan apa saja, maka di akhirat kebebasan itu diambil. Kita dibungkus dengan apa yang kita pilih sendiri. Dosa menjadi pakaian,
maksiat menjadi rantai. Setiap langkah salah di dunia memiliki bayangan di akhirat. Ayat-ayat tentang pakaian api dan rantai besi seharusnya menjadi tamparan. Betapa sering kita menganggap ringan perintah sholat, zakat, atau keadilan. Padahal setiap kelalaian adalah simpul rantai yang sedang kita buat sendiri. Hari ini masih ada waktu untuk melepaskan diri, dengan taubat, amal baik, dan kerendahan hati. Peringatan ini bukan sekadar ancaman, tetapi pintu rahmat. Selama nafas masih ada, rantai itu belum dikunci. Ketika pintu neraka tertutup, tidak ada lagi ruang untuk harapan. Di sanalah lahir penyesalan paling dalam yang tak pernah kita bayangkan. Allah berfirman, di sana mereka berteriak, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan beramal saleh, tidak seperti yang telah kami kerjakan." Tetapi jawaban Allah, bukankah kami telah memberi kalian umur yang cukup untuk berpikir, dan telah datang peringatan kepada kalian? Maka rasakanlah azab, dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Quran Surat Fathir ayat 37. Inilah jeritan yang tak berujung. Bukan sekadar tangisan, melainkan teriakan yang mengguncang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa penduduk neraka menangis begitu banyak hingga air mata mereka membentuk sungai. Lalu air mata itu berubah menjadi darah. Bayangkan suara ribuan, jutaan jeritan yang saling tumpang tindih. Tidak ada jeda. Tidak ada kata, tenanglah. Tidak ada tidur. Setiap detik adalah siksaan. Setiap napas adalah rintihan. Penyesalan mereka bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena ingatan yang tak bisa dihapus. Mereka mengingat hari ketika azan berkumandang tapi mereka memilih menunda sholat. Mereka mengingat peringatan dari Al-Quran yang dulu dianggap dongeng. Mereka mengingat keluarga, sahabat, dan peluang taubat yang terbuang. Semua itu kembali seperti film yang terus diputar, mengiris hati yang sudah hancur. Rasa sakit fisik menyatu dengan penderitaan batin yang jauh lebih menyiksa. Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas sebagai bukti keadilan Allah. Dia telah memberikan umur panjang, kesempatan taubat, dan utusan para nabi. Bahkan bisikan hati nurani adalah peringatan. Tapi manusia sering menunda. Besok aku taubat. Aku masih muda. Allah Maha Pengampun. Hingga akhirnya maut datang dan semua alasan lenyap. Di neraka, tidak ada lagi kata maaf yang bisa menyelamatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa penduduk neraka memanggil malaikat Malik, penjaga neraka, selama 1000 tahun untuk meminta agar Allah mematikan mereka. Malaikat itu tidak menjawab hingga 1000 tahun berlalu, lalu berkata singkat, "Kalian akan tetap tinggal di sini." Satu kalimat itu menutup semua harapan. Mereka pun berbalik memanggil Allah, tetapi jawaban yang sama diberikan. Tinggallah kalian di sana dengan hina. Quran Surat Az-Zuruf ayat 77. Penyesalan ini adalah azab yang tak terlihat, namun jauh lebih dalam daripada api. Di dunia, ketika menyesal kita masih bisa memperbaiki keadaan, meminta maaf, atau memulai lagi. Di akhirat, waktu berhenti. Tidak ada esok hari. Tidak ada kesempatan kedua. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa semua penderitaan adalah akibat pilihan sendiri. Bagi kita yang masih di dunia, gambaran ini adalah peringatan lembut namun tegas. Allah tidak menzalimi siapapun. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan emas untuk kembali, memperbaiki ibadah, memperbanyak amal, dan membersihkan hati. Jangan tunggu, nanti. Karena, nanti, bisa jadi tidak pernah datang. Di balik seluruh gambaran mengerikan tentang neraka, Al-Quran selalu membuka pintu harapan. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini adalah cahaya di tengah kegelapan.
Sebesar apapun dosa, sebesar apapun kesalahan, rahmat Allah selalu lebih besar. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Artinya, selama kita masih hidup, tidak ada alasan untuk putus asa. Taubat bukan hanya ucapan di bibir, melainkan perubahan hati dan tindakan. Para ulama menyebut 3 syarat utama. Pertama, menyesali dosa yang telah dilakukan. Kedua, berhenti total dari perbuatan dosa. Ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Jika dosa menyangkut hak orang lain, maka harus dikembalikan atau minta maaf. Inilah proses yang membersihkan jiwa. Taubat bukan kelemahan, justru tanda keberanian mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah. Banyak kisah menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah. Dalam hadis sahih, disebutkan seorang pembunuh yang telah menghabisi 100 nyawa tetap diampuni karena taubatnya sungguh-sungguh. Ada pula kisah wanita pezina yang diampuni hanya karena memberi minum seekor anjing kehausan. Semua itu bukti bahwa rahmat Allah melampaui logika manusia. Allah tidak menghitung seberapa besar dosa, tetapi seberapa tulus hati yang kembali. Rahmat Allah juga tampak dalam kesempatan yang diberikan setiap hari. Setiap pagi kita bangun, itu tanda Allah masih memberi waktu. Setiap azan berkumandang, itu undangan untuk mendekat. Setiap musibah kecil yang menimpa, itu mungkin peringatan lembut agar kita segera sadar. Bahkan kemampuan untuk menangis saat berdoa adalah anugerah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan masuk neraka. 1 tetes air mata bisa menjadi penyelamat. Namun, jangan menunda taubat. Banyak orang menunggu momen sempurna untuk berubah, menunggu tua, menunggu kaya, menunggu hati tenang. Padahal kematian datang tanpa jadwal. Betapa rugi jika kita menunda hingga pintu taubat tertutup. Imam Hasan Al-Basri berkata, dunia hanyalah 3 hari, kemarin yang telah pergi, besok yang belum datang, dan hari ini yang kita miliki. Gunakan hari ini, karena besok belum tentu ada. Bab terakhir ini adalah undangan untuk menatap masa depan dengan optimisme. Neraka bukan takdir pasti bagi siapapun. Allah menciptakan neraka sebagai peringatan, tetapi juga menciptakan surga sebagai tujuan. Selama kita hidup, kita bisa memilih jalan pulang. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang tulus, perbanyak amal baik, maafkan sesama, dan jadikan setiap napas sebagai langkah menuju rahmat-Nya. Sahabat semua, semoga kisah dan pelajaran yang kita dengar hari ini menjadi pengingat untuk hati kita, agar selalu mendekat kepada Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Jangan biarkan pesan ini berhenti di sini saja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan ke teman, keluarga, dan media sosial agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan kebaikan. Dan tentu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita dan nasihat penuh hikmah berikutnya. Tekan juga lonceng notifikasinya, supaya setiap kali kami mengunggah video baru, Anda bisa langsung menyimak. Terima kasih atas dukungan dan doa dari sahabat semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberi umur panjang dalam ketaatan, dan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.